semuanya, perkenalkan aku Arika Ninda Pratiwi. Nah, dalam kesempatan kali ini aku akan mewawancarai seseorang yang super keren, super hebat, sangat seru dan tentunya menginspirasi. Apakah kalian penasaran? Jangan lupa terus ikuti keseruan kita berdua. Stay tune. Semua di sini aku akan mau mewawancari seorang narasumber. Ada di sebelahku. Halo. Silahkan perkenalan dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Erika Cindy, biasa dipanggil Cindy. Aku di sini sebagai narasumber dari Arika, sebagai Duta Generasi Berencana Kabupaten Klaten tahun 2023. Oke, karena kita sudah perkenalan diri, aku akan bertanya nih Kak. Oke, boleh. Apa sih motivasi kakak untuk bergabung dengan Duta Genre ini? Oke, motivasi ya. Jadi alasan utama aku kenapa sih bergabung di Forum Generasi Berencana ini. Oke, alasan utama pastinya tuh aku tuh kepo nih sama kehidupan seorang duta. Jadi kayak alasannya karena kepo ya. Ya. Gimana sih para duta ini itu kesehariannya dalam berbagi informasi kepada remaja, kepada audiens itu. Karena alasan utamaku tuh keponya itu tadi. Kalau boleh ngasih ya, ini tuh aku pertama kali disuruh oleh lurah. Disuruh langsung nih gitu? Iya betul, kan dalam genre itu ada dua pendaftaran. Itu yang pertama jalur masyarakat, sama yang kedua itu jalur sekolah. Nah, dari PLKB itu ngirimin surat ke balai desa, dan dari lurahku itu minta ke aku, Mbak Cindy ini ada kayak open recruitment duta genre nih, Mbak Cindy join ya. Nah, dari situ nih, dari aku dikenalin Pak Lurah itu, duta genre apa tuh Pak, duta genre, bahkan aku genre aja sebenarnya nggak tahu. Nah terus karena aku tuh kayak ke highlight dutanya, kayak keren ya duta gitu ya, aduh kan ada namanya duta. Terus aku searching nih, apa sih duta genre itu. Udah ternyata duta genre itu duta generasi berencana. Terus aku coba searching, aku coba kepahami dulu, dan sedikit buka mindset aku nih tentang duta genre. Dan karena motivasiku tadi nih, karena aku kepo dengan tujuan duta, makanya aku oke Pak gas, aku mau nih. Terus akhirnya kita satu pasang ini itu langsung daftarkan oleh Pak Lurah, jadi lewat PLKB ini. Jadi aku itu daftar duta genre itu jalur masyarakat seperti itu. Keren banget nih kakaknya, karena direkomendasikan langsung dari bapak lurahnya. Kan udah daftar nih kak. Iya, betul. Itu proses seleksinya tuh bagaimana sih? Atau ada tahapan-tahapannya itu bagaimana? Seleksinya, Iya. yang pasti satu kata, panjang banget. Bisa detailin satu-satu. Oke, satu-satu ya. Iya. Oke, mulai yang pertama itu pastinya pendaftaran secara online. Itu pendaftaran online itu kayak berkas-berkas, kayak ngumpulin CV, terus foto yang sesuai dress code-nya putih, terus ini harus yang press body, pakai heels seperti itu. Terus ngumpulin, pokoknya intinya berkas-berkas, dan sosial media itu penting banget. Habis pemberkasan ini itu pokoknya banyak banget ya. Terus langsung pengumuman, dan itu pengumumannya secara online, jadi kayak langsung ditayangi di sosial media di genre Klatennya. Terus habis seleksi pendaftaran berkas itu ada seleksi yang kedua, itu ada seleksi masih online sih, enggak, seleksi itu bakat minat, bukan belum, ya bakat minat, benar, bakat minat ya. Dan itu bakat minatnya itu langsung di dinasnya. Jadi Kalau boleh tahu bakat yang ditampilin tuh apa kak? aduh. Oke, aku sendiri karena aku bergelut di dunia olahraga, jadi aku kemarin itu nampilin bakat karate. Keren banget bisa karate. Iya, ada sisi maskulin Iya. dan femininnya Iya, kan. keren banget. Oke, unjuk bakat ini itu dilaksanakan di Dinsos PA 3 AKB, itu Kabupaten Klaten, di dinasnya Klaten. Terus pengumuman nih, nah pengumumannya itu online juga, jadi dikasih di web resminya gitu, siapa-siapa aja, dan ini itu udah masuk ke 20 besar. Dan ternyata gak expect-nya aku masuk lolos 20 besar ini. Betul, setelah 20 besar ini adalah meet pertemuan perdana. Setelah 20 besar ini kita kumpulin semuanya di dinas juga, karena di sini tempatnya kita ya. Iya. Terus itu ada seleksi berikutnya, yakni FGD.
Betul sekali FGD, terus sama wawancara langsung sama dinasnya. Posisi ini itu 23 ya, berarti aku masih SMA kelas 3, dan di situ bener-bener aku berkenalan dengan genre lainnya tuh udah pada semester 6, semester 8 gitu. Oke. Keren banget. Iya. Lawannya pada udah kuliah, Iya betul, dan tanya masih SMA. betul. Oke, setelah sudah FGD, lanjut ke seleksi berikutnya, ada wawancara dengan dinas langsung. Dan asal kamu tahu ya, kalau penilaian di genre ini tuh sebenarnya ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Waktu wawancara dengan dinas itu dibikinnya seperti ini, kayak panjang gini, terus dinasnya di sini, terus pintunya di sini. Jadi kita dari sini ke sini. Dan ternyata ini itu juga ada penilaian jalannya. Betul sekali. Tapi itu emang sebelumnya nggak ada briefing sama sekali, Kak. Di sini tuh ada penilaian jalannya. Tapi ternyata setelah diberitahu tuh ada jalannya loh di sini. Iya toh, Kak. Aduh, jalanku kemarin jelek atau enggak ya? Nah, itu yang bikin wow dari genre itu penilaiannya tuh tertutup. Jadi nggak yang belak-belakan semuanya. Oh, penilaian ini enggak. Jadi jalannya itu juga termasuk dinilai seperti itu. Oke. Setelah hari itu selesai, pengumumannya itu langsung. Jadi nggak yang di sosial media, jadi langsung dipertemukan 20 besar ini, terus diumumin siapa saja ambil 10 besar. Jadi 10 pasang, 10 cowok sama 10 cewek. Betul banget. Oke, setelah pengumuman dan ternyata namaku lolos. Keren sekali. Aku juga nggak expect. Iya betul, 10 besar. Oke, setelah 10 besar nih guys. Oke, untuk selanjutnya apa lagi nih? Selanjutnya pastinya udah nggak ada seleksi. Karena 10 pasang ini itu yang besok bakalan ada di malam puncak apresiasinya. Berarti itu udah kayak semuanya pasti masuk gitu. Betul banget, cuma kayak kita tinggal cari siapa nih juara winnernya, siapa yang runner up-nya seperti itu. Tapi di sini juga masih ada seleksi lagi pastinya, kayak dinasnya nilai nih siapa nih yang pantas jadi winner seperti itu. Untuk yang pertama itu ada wawancara juga. No. Presentasi advokasi. Itu gimana, Kak? Advokasi itu program kerja. Betul banget. Jadi selama itu kita ada presentasi juga tentang program kerja apa sih yang bakalan kita bawain selama 1 tahun menjabat itu, seperti itu. Mau tanya nih, Kak. Iya. Untuk program kakak sendiri nih, apa yang kakak ajukan gitu selama 1 tahun menjabat? Dulu tuh aku bikin program namanya Pantura, peran ayah dan ibu remaja. Jadi aku tuh mikir perubahan remaja itu terbesar itu berasal dari keluarga. Makanya gimana caranya keluarga itu sebagai kunci utama supaya remaja itu paham tentang seks bebas, pranikah, terus narkoba seperti itu. Kan kita di genre itu ada 3 subtopik utama, namanya triad KRR. Nah, satu ini katakan tidak pada seks pranikah, katakan tidak pada nafsa atau narkotika, psikotropika dan zat aktif lainnya, sama katakan tidak pada pernikahan dini seperti itu. Jadi kita gimana caranya duta genre ini itu sebagai agen of change atau agen perubahan supaya memberikan pengetahuan nih tentang remaja-remaja seperti itu. Jadi itu program yang aku bawakan. Keren banget. Berarti orang tua itu berpengaruh gitu. Betul banget, keluarga terutama, ayah dan ibu. Selain advokasi juga ada itu flash mob latihan jalan juga pastinya ya. Itu per pasangan, pastinya dari pasangan 1 sampai 10 itu selalu selalu latihan jalan biar kompak. Terus kan buat opening number juga. Jadi seleksi untuk 10 besarnya itu seperti itu. Ada satu tadi advokasi. Betul, terus flash mob, terus latihan catwalk, terus sama opening number. Nah, itu memakan waktu cukup lama. Terus tibalah di malam puncak apresiasi. Setelah hektik, kita dari pojok sana nih ditampilin, suruh jalan dulu semuanya satu-satu per pasangan, langsung masuk panggung. Itu satu-satu opening number tadi. Pasangan 1 maju menghadap mikrofon, terus langsung opening number, nama PIK R itu Pusat Informasi dan Konseling Remaja, itu punyanya kita urusan dengan PLKB. Nama aku PIK R Krida Muda Mudi. Terus sama kecamatan, aku Klaten Utara, seperti itu. Oke, next opening number itu langsung
pengumuman 5 besar. Waduh, langsung 5 besar dari Iya. 10 langsung dipenggal ke 5. Iya, karena kan penilaiannya dari seleksi tadi. Oh, iya. Iya, udah ada penilaiannya 5 besar akhirnya, dan ternyata aku dipanggil urutan pertama. Wow. Aku juga gak expect ya. Yang pertama cowok udah dipanggil, terus cewek pasangannya Erika Cindy terus Mas maju, langsung menghadap ke sama pasangannya. 5 nih, sisa 5 belakang langsung mundur. Langsung nih yang kelima ini suruh mundur dikit, baru tanya jawab. Satu-satu pasangan menghadap ke mikrofon, terus ambil nih di bowl-nya ada pertanyaan, question, terus aku buka. Aku dapat pertanyaan dari Dinas. Aku langsung, iya betul, langsung dari Dinas. Terus Dinas membacakan pertanyaannya, langsung kita jawab. Seperti itu sampai 5 pasangan selesai. Baru langsung pengumuman 3 besar. Iya. Dan ternyata, alhamdulillahnya aku lolos juga. Wah, keren banget. Iya. Masuk 3 besar. Terus kita di 3 besar itu ada advokasinya tadi. Seperti kita ngasih tahu ke audiens apa sih program kerja yang bakalan kita bawa selama 1 tahun menjabat. Baru pengumuman perebutan winnernya itu tadi, betul. Dan ternyata Mbak Leoni yang menang. Iya. Berarti kakaknya Runner up 1. wah, keren banget. Ya kasih. Keren. Iya. Gini Kak, Iya, jadi kan kakak kan seorang siswa SMA nih ya. Iya, betul. Bagaimana sih kakak bisa membagi waktu antara kegiatan duta ini dengan saat belajar di sekolah gitu? Oke. Waktu aku kelas 3 itu bener-bener kayak belum terlalu pandai juga ya, karena masih labil ya, masih Iya. remaja banget. Tapi aku ada satu yang selalu aku cantumin ke otak aku. Itu aku selalu mengutamakan kegiatan yang lebih membutuhkan diriku. Jadi kalau ada 2 kegiatan nih, yang satu itu bisa dihandle teman aku bakalan minta tolong ke teman aku dulu. Jadi di mana kegiatan ini tuh yang bener-bener butuh akunya. Tapi ini aku posisinya udah masuk mahasiswa, guys. Oh begitu. Kan 2-3 kan aku Peralihan daftar gitu betul. ya. Nah, hektik-hektiknya di pendaftaran itu Iya. sih, makanya jadi hektiknya itu aku bagaimana caranya nyesuaiin diri dengan yang pertama itu siswa menjadi mahasiswa. Kan Oh, ada iya. ada kaget ya. Iya. Yang tugasnya B aja langsung ke wow, apalagi di maba kayak Iya. bener-bener pengetahuan tentang mahasiswa tuh dikit banget. Nah, gimana caranya aku tuh hektiknya di situ banget. Nah, itu aku biasanya kalau bener-bener jamnya itu bareng, itu aku minta tolong ke teman aku, ini gimana kalau kita tukaran schedule, jadi aku di jam sekian terus kamu di jam sekian gitu, karena aku di sini ada kelas gitu, dan kalau aku setuju baru kita ganti, jadi gitu. Berarti sama temannya harus bekerja sama juga Betul. ya Kak? Oke, lalu selama mengikuti duta genre ini ya, dampak positif apa sih yang kakak rasakan gitu? Dampak positif pastinya banyak banget ya. Mm-mm. Yang pertama kita bikin nama ke kitanya. Selain itu di genre ini kan belajar public speaking banget ya. Yang awalnya itu aku bener-bener nggak tahu, nggak pede dengan audiens sebanyak ini, nggak bisa cara ngomongnya, kosakatanya pun juga berantakan, jadi lebih terlatih gitu. Jadi public speaking itu di genre itu bener-bener membawa perubahan bagi aku banget. Oh, begitu. Iya betul. Berarti banyak sekali manfaat Banyak ketika banget. mengikuti duta genre. Nah, untuk penutup nih Kak, Iya. karena udah banyak banget tadi nih yang dibahaskan ya Cerita dari awal ya. tahapan ya. Nah, apa sih harapan kakak untuk kedepannya? Harapan untuk diri saya sendiri ya. Ya boleh. Aku harap aku nggak yang bangga di diri aku sendiri sekarang, jadi kayak cuma stuck di sini. Aku pengen berkembang lebih jauh, mencoba perdutaan lain mungkin ya kalau diberikan kesempatan. Jadi kayak jangan takut. Terus untuk teman-teman juga jangan pernah takut untuk mencoba. Pengalaman itu penting, relasi itu penting. Kalau teman-teman stuck di posisi teman-teman sekarang ini, teman-teman nggak dapat apa-apa. Jadi jangan takut mencoba. Iya, begitu. Sudah cukup? Cukup? Itu aja sih. Baiklah, karena sudah banyak sekali yang kita bahas dan sarannya tadi sangat berguna. Jangan stuck di tempat yang sama, harus mulai perubahan. Baiklah, untuk sesi wawancara kali ini akan saya tutup. Terima kasih kepada Terima Kak Erika kasih. Cindy
udah menjadi narasumber yang sangat keren dan seru banget pastinya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton. Selamat berjumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye.